Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa khalilihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, barakallahu fikum. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas keutamaan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Syarah Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang berjudul Al-Mulakhas. Dan kita masih berada di bab Maja'a minat tabdil man abada lillahi inda qabrin, ya, kaifa bima yu'bad. Seperti itu ya judulnya. Jadi keterangan-keterangan yang datang dan di sini disifatkan tadlil, ya, keterangan-keterangan yang tegas, yang keras bagi orang-orang yang beribadah untuk Allah tapi di sisi kuburan atau di sekitar kuburan orang soleh. Paham ini Bapak ya keterangannya, judulnya, karena ini mengantarkan kita untuk memahami dalil-dalil yang beliau bawakan. Ini saja yang kita ingat judulnya, ini sudah bagus. Ya, ingat saja judulnya ini sudah bagus. Bahwasanya ada keterangan yang begitu tegas, yang begitu keras, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan, yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah, tetapi di sekitar atau di sisi kuburan orang-orang soleh. Bagaimana kalau diibadahi kuburannya langsung? Ya. Bagaimana kalau diibadahi kuburannya langsung? Beribadah saja untuk Allah, tetapi di sisi kuburan orang-orang soleh, itu sudah datang keterangan yang sangat keras. Ya, dari mana sisi kerasnya? Karena Rasulullah SAW la'natullah, melaknat. Itu peringatan yang sangat keras. Bagaimana lagi kalau orang yang beribadah kepada kuburan tersebut, langsung ibadahnya kepada kuburan tersebut, bukan lagi kepada Allah? Tentu peringatannya lebih keras lagi. Ya, ini babnya. Ya, jangan sampai lupa. Ini babnya, jangan sampai dilupakan. Dan keterangan sekarang kita masuk keterangan, tidak salah, keterangan dari Jundub di Muslim an Jundub. An Jundub an Abdillah. Dibaca. Ada. Dari Muslim an Jundub bin Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul
inni abra'u ilallahi an yakuna minkum khalil fa inna allaha qad takhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la attakhadtu Aba Bakr khalilan fala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhu al-qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ya. Barakallah. Ini keterangan yang selanjutnya yang beliau bawakan di bab ini. Ini bagi Imam Muslim. Jadi Imam Muslim yang mengeluarkan hadis ini dari Jundub, yakni sahabat Jundub ibn Abdillah. Qala, beliau mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla, sebelum meninggalnya. Bi khamsin, ya sebelum meninggalnya ya 5. Bi khamsin, ya 5. Enggak tahu 5 hari kah? Ya, nanti disebutkan di bawah yang mengatakan 5 tahun. Ya. Wa huwa yaqul, dan beliau sedang mengatakan, inni abra'u ilallah, saya berlepas diri kepada Allah. Ayyakuna li minkum khalil, saya berlepas diri kepada Allah kalau saya memiliki di antara kalian itu khalil. Ya, khalil itu khullah, jenis cinta yang sangat tinggi. Sudah sampai di atas. Sudah sampai pada puncak kecintaan. Yang paling tinggi sudah ghayatul mahabbah. Ya. Itu khalil. Lihat ya, bagaimana kedekatan Nabi kepada Rabb-nya. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila. Maka sesungguhnya Allah sungguh telah menjadikan saya atau mengangkat saya sebagai khalilnya. Khalila. Ya. Sebagai seorang khalil bagi Allah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi kedekatan Allah, kedekatan Nabi-Nya kepada Rabb-Nya. Sungguh berkuat kan? Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini Nabi menjelaskan kedekatannya dengan Rabb-Nya. Nabi menjelaskan, mengkabarkan kepada sahabatnya kedekatannya dengan Rabb-Nya. Kemudian beliau mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, sekiranya dulu saya bisa mengambil, muttakhid itu kan isim apa sih? Isim fa'il kan? Ya, saya mengambil, menjadikan min ummati, dari umatku, khalila, sebagai khalil. Ini khalil maf'ul bihi dari muttakhid. Fa'il yang beramal fi'il. Lattakhastum, ya pakai lamnya. Pakai lam taukid. Lattakhastum, maka pasti saya mengambil Abu Bakar sebagai khalil, atau saya menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya begitu dekatnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Saking dekatnya beliau kepada Rasulullah SAW. Dan menunjukkan saking sayangnya Rasulullah SAW kepada beliau. Sekiranya bisa saya ambil sebagai khalil orang yang saya sangat cintai dari kalangan manusia, maka saya jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkannya keutamaan Abu Bakar dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada yang dia menjadi disebutkan Umar, disebutkan Utsman, disebutkan Ali bin Abi Thalib, apalagi sahabat-sahabat yang lain. Ya. Tapi yang disebutkan siapa? Abu Bakar. Baru kemudian setelah itu
Rasulullah SAW sebutkan yang menjadi syahidnya pembahasan kita. Bab ini. Kenapa Syekh membawakan bab ini? Hadis ini di bab ini. Ala. Nah, ini harus tambih. Ala. Ketahuilah. Ala. Fala tattakhidul ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka itu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka masajid, tempat-tempat ibadah. Ya, lihat ya. Mereka menjadikan masjid-masjid kuburan-kuburan mereka tempat ibadah, artinya beribadah di sisi kuburan, bukan beribadah kepada kuburannya ya. Beribadah di sisi kuburan. Bedakan dua hal ini. Beribadah kepada sisi kuburan dan beribadah kepada kepada kuburan. Arah ya. Ini orang sebelum kalian. Dia menjadikan nabi dan mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidu quburan masajid. Tahuilah, ingatlah, maka janganlah kalian menjadikan masjid-masjid itu, kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu tempat-tempat ibadah. Jelas sekali. Larangan Rasulullah SAW, jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Apapun di situ dalam bentuk ibadah apapun. Walaupun bukan sholat, tapi dia berdoa di situ, dia menyembelih di situ, semua bentuk ibadah. Dilarang Rasulullah SAW. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, apalagi sholat, ibadah yang paling agung. Fa inni, maka sesungguhnya saya anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian dari perkara itu. Ini di saat apa? Menjelang kematian beliau. Beliau ingatkan kepada umatnya, kepada sahabat. Jangan sampai menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Nah, Rasulullah sudah ingatkan. Mewanti-wanti. Jangan sampai ini terjadi kepada umatnya. Ya. Tarajum, lihat di sini biografi Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhur. Dia Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali, sahabat yang masyhur. Mata ba'da sittin radhiyallahu. Dia meninggal setelah berumur 60 tahun. Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah ibn Utsman, ini namanya beliau. Abdullah ibn Utsman. Selama ini mungkin ada yang belum tahu siapa namanya Abu Bakar. Ya kan? Iya. Atau sudah tahu nih? Abu Bakar ini kunya kan? Ya, bukan nama. Dia kunya. Tapi namanya ini. Sama dengan Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Iya, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi. Ya. Dausi atau Dausi, Allah saya lupa. Dia namanya Abdurrahman. Kalau Abu Bakar, Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimi, Khalifatul Rasulullah SAW. Ini khalifah yang pertama. Khalifatul ula. Wa afdalus sahabah bil ijma'. Sahabat yang paling utama yang disepakati. Makanya aneh kalau ada yang tidak sepakat. Sahabat sepakat, ulama sepakat, tabi'in sepakat, tabi'ut tabi'in sepakat. Makanya aneh kalau ada yang tidak sepakat. Aneh. Orang sesat kalau tidak sepakat. Karena kesepakatan sudah qat'i. Ya, apalagi mengkafirkan, sangat jelas kesalahannya.
Mata sanata salasi asyara. Ya. Beliau meninggal di tahun 13 Hijriah. Walahu salasu wasittin. Walahu salasu wasittuna sanah. Radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai umur 63 tahun. Dan beliau menjadi khalifah berapa tahun? Cuma 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun. Bi khamsin ay khamsi layal. Ya, soalnya selama 5 hari. Ya. Wa qila khamsi sinina. Ada yang mengatakan ya 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun beliau mengucapkan itu. Ada yang mengatakan sebelum 5 hari atau 5 malam. Ya. Kalau di sini dari zahir ucapan beliau, Shalih Fauzan, beliau mengatakan 5 malam. Cuma dia menafsirkan 5 tahun. Tapi sepertinya jauh ya kalau 5 tahun. Ini abra'ai amtani wa angkuru. Ya, saya abra'u, ini amtani, saya melarang dan saya mengingkari. Khalilan, al-khalil huwal mahbubu ghayatul muhabbah. Khalil, al-mahbub. Apa artinya mahbub? Ya, dari habba apa? Yang dicintai. Ghayatul muhabbah. Dengan kecintaan yang sangat besar. Ghaya, puncak kecintaan. Ini kecintaan yang sangat besar. Ala harfu istiftah wa tanbih. Ya, harfu istiftah berarti huruf pembuka dan tanbih, huruf untuk mengingatkan. Ya, enggak ya. Kalau kita kan perhatian. Nah, gitu. Maka belakangnya ini al-Yahud wa Nasrani. Yattakhiduna qubur anbiya'i masajid bis-shalati 'indaha wa ilaiha. Lihat. Bis-shalati 'indaha, dia salat di sekitarnya atau di sisinya, atau dia salat ilaiha kepada kuburan. Ya. Wa bina'i masajidi wal qubabi 'alaiha, dan membangun masjid dan kubah atasnya. Ini ada enggak? Ada ya? Dibangunkan ini. Ada kan? Iya. Yang menyandarkan diri kaum muslim ada, dipasangkan ini. Bukan cuma kelambu. Iya, dipasangkan dibesarkan begini. Kayak apa? Kayak kubah. Iya, ada seperti itu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Iya. Ini terjadi. Peringatan dari Rasulullah SAW. Tapi tahu juga terjadi. Iya. Baik, mana al-jamal lil hadis padahal Bupati? Padahal pertemuan saya lupa ya. Saya lupa suruh baca. Ingatkan saya ya. Mana al-jamal lil hadis? Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam Ubaidah. Ya. Wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhimmin. Ya. Wa yakhbiru an makanatihi inda Allah wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah kama nalaha abuhu Ibrahim alaihi salam. Ya. Walidhalika nafa ayakuna lahu khalilun ghairullah lianna qalbahu intala'a bi mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi fala yattasi'u li ahadin Baik. Jadi makna global terhadap hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis Qubaila wafati, ketika mendekati wafatnya. Zarbul apa namanya ini? Zarbul zaman ya. Ila ummatihi. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddas? Sampaikan hadis kepada umatnya. Bi hadisin muhimmin, dengan sebuah hadis yang sangat penting. Ya, ini bahkan ini ghayatul puncak pentingnya. Ya, karena perkara apa?
perkara tauhid, perkara kesyirikan. Ya. Maka Nabi SAW menghabarkan tentang kedudukannya di sisi Allah. Ya. Nabi SAW mengingatkan kedudukannya di sisi Allah. Ya. Dan bahwasanya dia telah sampai tingkat derajat yang paling tinggi dalam hal cinta. Ya. Balagat a'la darajatil mahabbah. A'la paling tinggi derajat mahabbah. Dia sudah mencapai tingkat cinta yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di atasnya. Ya. Menunjukkan kedekatan beliau. Kama nalah Abu Ibrahim sebagaimana yang didapati Ibrahim alaihissalam juga. Khalil. Cuma dua khalilnya Rasul Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu oleh karena itu beliau nafa, ya, meniadakan kalau lahu baginya khalilun, ada khalil, orang yang sangat dicintainya selain Allah. Ada yang dia cintai selain Allah. Nabi menafikan itu. Tidak ada yang khalil dia. Kenapa? Karena hatinya li'anna qalbahu imtala'a, penuh dari kecintaan, min mahabbatihi, dari kecintaannya kepada Allah, wa ta'zimihi, pengagungannya kepada Allah, wa ma'rifati, dan dari pengenalannya kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa yang menggantikan, mengisi relung-relung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan, pengagungan, ma'rifah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yattasi'u li ahadin. Maka tidak boleh bagi siapapun juga. Ya, tidak boleh bagi siapapun juga. Ada lari. Lakana. Iya. Iya. An guluwil Yahudi muta'abbadatin syirqiyah. Ya. Baik. Ya. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadi khalilnya Rasulullah SAW. Sekiranya, kata beliau, walau kana lahu khalil, sekiranya beliau bisa memiliki khalil dari makhluk, maka lakana, maka pastilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilnya. Maka pastilah khalilnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini, kata beliau, dan itu adalah isyarat kepada keutamaan Abu Bakar. Ya, ini isyarat keutamaan Abu Bakar yang paling besar, yang paling tinggi di antara sahabat yang lain. Wastikhlafihi min ba'dihi, dan istikhlafi, penyerahan khalifah kepadanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penyerahan kekuasaan, kepemimpinan kepada Abu Bakar setelahnya. Ya, dan ini bisa dijadikan sebagai apa? Dalil bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, maka yang paling pantas jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Karena tidak ada yang bisa diangkat jadi khalil oleh Rasulullah sekiranya jadi khalil adalah kecuali Abu Bakar. Paling utama. Kemudian beliau mengkhabarkan tentang gulunya. Apa artinya gulu? Ya, berlebih-lebihannya, ekstrimnya orang Yahudi dan Nasrani pada kuburan nabi-nabi mereka, sampai hatta sayyaruha, mereka menjadikannya muta'abbadatin syirkiyah. Ya, sesuatu yang disembah yang tentunya adalah bersifat syirkiyah. Ya, sifat kesyirikan. Ya. Dan wanaha ummatahu, dan Rasulullah SAW melarang umatnya ayyaf'alu misla fi'lihim, untuk melakukan seperti perbuatan mereka. Ya. Nah, Nabi SAW mengingatkan, jadi melarang. Ya. Karena jelas di sini, ya, Nabi SAW fa inni anhaakum anza. Jadi larangannya sini jelas
Jelas ya? Ini larangannya namanya larangan yang sangat jelas. Pertama ala fala. La-nya la apa namanya di sini? La. La apa namanya? La larangan, janganlah. Nah, ini kan ya? La nahi namanya kan? Janganlah. Jelas larangannya. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian ditambah lagi karena sungguhnya saya melarang kalian daripada itu. Tegas sekali larangannya. Jelas sekali larangannya. Tapi kenapa masih ada yang seperti itu? Hah? Masih ada yang membesarkan kuburan, masih ada. Terus dan seterusnya. Kenapa ya, ikhwan? Itu. Iya. Jauhnya mereka dari hidayah. Nggak ada yang ngajari mereka. Ada yang ngajari mereka. Ada ustadznya, ada kiainya, ada syekhnya. Tapi kenapa begitu? Nah, itu yang selalu kita ingatkan. Keadaan kita syukuri. Ya. Syukuri keadaan kita. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya. Ya. Allah berikan saya kepada hidayah. Jauhkan saya dari seperti itu. Jauhkan saya dari keyakinan seperti itu. Itu nikmat besar ya. Khususnya Allah menyelamatkan kita harus kita sadari. Harus kita sadari. Supaya kita bisa mensyukurinya. Kalau kita mensyukurinya, kita berupaya apa? Menjaganya, mempertahankannya. Ya. Ini selalu kita ingatkan. Supaya kita menyadari akan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya manusia yang terjadi dalam perkara seperti ini, padahal Rasulullah mengingatkannya dengan sejelas-jelasnya dalam Imam Muslim. Boleh jadi mereka punya kiai, boleh jadi mereka punya ustaz, tapi kenapa yang seperti itu tutupi dari mereka? Hah? Iya. Itulah. Wa may yuridillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa dikandalkan. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong ke sana, Allah berikan. Ya. Mereka senang yang seperti itu, Allah berikan kepadanya senang yang seperti itu. Besar ketergantungannya kepada kuburan, ya Allah berikan. Allah biarkan. Dan mereka berpaling dari peringatan-peringatannya. Ya. Ini terus berulang ya. Versus terus ini. Ya. Karena sebagian mereka punya alasan tawassul kepada orang soleh. Ada mereka punya alasan. Tapi kalau kita kembali ke hadis ini, Masya Allah. Rasulullah SAW sudah ingatkan. Jelas sekali peringatannya. Beribadah di sisi kuburan ya. Bukan beribadah di sisi kuburan untuk Allah. Seperti ini peringatan Rasulullah SAW. Jangan menjadikan mesti kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ini tempat ibadah kepada Allah, tapi di sekitar kuburan. Apalagi beribadah kepada selain Allah di tempat itu. Apalagi beribadah kepada selain Allah di tempat yang seperti itu. Karena itu jalannya. Nah, itu namanya saddul zara'i. Menutup jalan. Ya, menutup jalan. Nah, itu ya, ikhwah. Ini selalu kita selalu mengarahkan kepada nikmat-nikmat seperti itu supaya kita sadari besarnya nikmat Allah yang berikan kepada kita. Ya, antum jangan menyangka bahwa itu adalah suatu kebetulan. Ya. Itu sudah pilih, Allah sudah pilih. Innallaha la apa? Yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Ya Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada orang ya. Ada orang yang dicintainya. Berikan iman, keimanannya dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Ya. Yang seterusnya. Ya. Baik, munasabatul hadis bil bab. Ya, apa lagi? Asmin. Oh, masih bahasa Indonesia. Tahun depan misalkan besar. Siapa nih? Hah? Atau bulan depan? Hah? Asri. Lil bab.
inat anittikhadhi al-quburi amkinatan, ya, wasilatun ila syirk, al-yahudu bid'ah. Iya. Jadi hubungan hadis ini terhadap bab kenapa hadis ini disantumkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada larangan, ya, menjadikan kuburan itu amkina, tempat lil ibadah, tempat-tempat ibadah. Ya. Kenapa? Li'anna wasilatan ila syirk. Karena itu wasilah sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju kesyirikan. Dan itu sudah menjadi kenyataan di mana? Pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa dikatakan dia sarana? Karena sudah ada kenyataan. Iya, sesungguhnya orang-orang dulu kamu seperti itu keadaannya. Ya. Beribadah di sisinya, kemudian diantarkan kepada beribadah kepada kuburannya. Kama taf'al Yahudi wan Nasara. Dan selain mereka dari ahli bidah minal muntasibina lil Islam. Dari alaman ahli bidah yang mereka itu konon adalah kaum muslimin. Mereka adalah muslim. Tapi senangnya seperti itu. Ya, ini istilahkan bahasa lain yang beliau sampaikan ahlul kubur. Ya, ahlul kubur. Pelajaran yang bisa diambil pertama adalah sampingnya. Ya. Hah? Oh, masih bahasa Indonesia juga. Berarti makanya nyari. Bayang. Saya belum terlalu hafal sama nama itu. Yusalla sini. Iya. Jadi pelajaran yang bisa diambil yang pertama dari hadis ini, ya, ini berapa pelajarannya? Ada 6 ini. Antum kalau khutbah bisa sudah bawakan hadis ini. Satu hadis. Iya. Atau disuruh kultum ya bawa saja ini. Banyak pelajarannya. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai amkinatan ibadah, sebagai tempat-tempat ibadah. Yusalla indah, dia salat, ya. Indah di sekitarnya, di sisinya, au ilaiha, atau salat kepadanya. Wa yubna 'alaiha, kemudian dibangunkan di kuburan itu masajid, ya, tempat-tempat ibadah atau kubah. Hazaran sebagai peringatan dari wuku terjatuh bisyirki, pada kesyirikan. Bisa babidzalika, dengan sebab itu. Ya, dengan sebab beribadah di sisi kuburan. 2. Lanjut. Antum. Masih antum. Al-mubdiyati. Ya, yang kedua adalah saddul dzara'i. Menutup jalan. Ya. Yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sebab Islam itu seperti itu prinsipnya. Seperti itu aturannya Islam. Dilarang mendekati semua sarana yang mengantarkan kepada kerusakan, itu pasti dilarang. Itu kaidah. Ya, semua wasilah yang mengantarkan kepada kerusakan, kepada pengharaman, semuanya dilarang. Apalagi mengantarkan kepada kesyirikan. Hanya dalam Al-Quran Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Semua sarana yang mendekatkan kepada zina, ya, HP misalnya, laptop, tablet, apa saja sarana-sarana itu, ya, bisa jadi dilarang. Televisi misalnya, kepada keharam yang mengantarkan menjadi sarana kepada keharam, maka
dilarang. Kenapa? Karena dzadzai, menutup jalan. Nah, di sini Rasulullah SAW sudah ingatkan sebelum beliau meninggal, dan diingatkan umatnya. Kedudukannya seperti ini di sisi Allah, tapi bersamaan dengan itu jangan kamu jadikan saya sebagai kuburan saya sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah itu sebenarnya yang diinginkan Rasulullah SAW. Jangan kau jadikan kuburan saya jadi tempat ibadah. Ya. Padahal Nabi SAW kedudukannya sangat dekat kepada Allah. Terus kalau yang selain di bawahnya bisa enggak? Jawabannya lebih tidak bisa lagi. Kenapa? Karena Nabi saja yang begitu dekat hubungannya, dekat kedudukannya kepada Allah tidak bisa, apalagi yang di bawah, apalagi yang di bawahnya. Ya. Apalagi yang di bawahnya. 3. Rian. Atau di sampingnya? Masih bahasa Indonesia kan? Masih bahasa Indonesia. Oh, berarti Syekh kita di belakang. Ayo, Syekh. Ya, 3 adalah penetapan cintanya, isbatul mahabbah lillah subhanahu. Penetapan cinta bagi Allah Subhanahu wa taala ma yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Jadi sini cinta. Penetapan sifat mahabbah, sifat cintanya Allah. Jadi Allah itu apa? Mencintai. Dan semua perbuatan Allah itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaidah dalam pembahasan sifat. Semua perbuatan Allah itu adalah sifatnya Allah. Dan kalau sifatnya Allah berarti itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Walaupun manusia punya cinta, Allah juga punya cinta, tapi laisa kamitslihi syai'. Ini laisa kamitslihi, ini kaidah yang sangat agung. Wa huwas samiul basir. Dan dia Maha melihat, Maha mendengar. Manusia mendengar, manusia melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat. Tapi apa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi sifat itu disandarkan tergantung dengan kepada siapa disandarkan sifat tersebut. Tangannya monyet ya sesuai dengan monyet. Mau disandarkan. Tangannya manusia ya sesuai dengan tangannya manusia. Paham ya? Kenapa selalu para ulama selalu mengatakan ma yaliku bijalalihi? Itu bukan sembarang ya. Ma yaliku itu untuk membantai itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya selalu beliau mengatakan, para ulama selalu mengatakan ketika menetapkan sifat, selalu beliau ikutkan ma yaliku bijalalihi, apa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya ya tidak sama dengan sifatnya makhluk. Benar manusia punya mahabbah, Allah punya mahabbah, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk, walaupun sama dari sisi asal bahasa, asal makna, tapi tidak mengharuskan sama dari sisi hakikatnya. Nah, ini pembahasan asma wa sifat yang mudah-mudahan satu saat kita belajar. Ada buku Syekh mungkin Anda sudah biasa dengar, atau mungkin di antara kalian sudah biasa pelajari Al-Qawaidul Muslah. Ada yang sudah pernah baca? Sudah belajar Qawaidul Muslah? Belum? Dan kita pelajari nanti insyaallah. Itu penting sekali. Selanjutnya, padahal Syekh tetap ada. Ya, keutamaan dua khalil. Keutamaan dua khalil yaitu Muhammad dan Ibrahim alaihimassalam. Ayo dihabiskan. Iya. Iya. Keutamaan Nabi Bakar dan bahwasanya beliau afdalul ummah alal itlaq. Umat yang paling utama secara mutlak. Anda paham ya? Umat yang paling utama secara mutlak. Maksudnya semua umat. Nabi kan ada sahabat-sahabatnya kan? Ya, ada hawariyunnya, ada penolong-penolongnya.
Yang paling abdalnya itu Abu Bakar. Dari semua pengikut-pengikut Nabi, yang paling abdalnya adalah Abu Bakar. Secara mutlak. Secara mutlak berarti secara keseluruhan. Tidak ada pengecualian. Iya, tidak ada batasan. Walaupun di semua umatnya Nabi, umatnya para Nabi. Iya, bukan cuma terbatas pada umatnya Rasulullah SAW di akhir. Umat terdahulu juga, dialah yang paling utama. Beliaulah yang paling utama. Ya. Terus Siddiq. Ya. Jadi beliau ini atau hadis ini dalil atas atau ucapan beliau itu dalil atas khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Yani dialah yang paling berhak terhadap khilafah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai hadis jundul. Kita lanjut. Hadis nahaan. Oh bukan hadis ini ya. Ucapan ulama ini. Ucapan Syekh Islam kita. Ibnu Taimiyah kalau salah. Lanjut kembali lagi. Abu Fatih. Pada. Faqad naha anhu wa huwa fi akhiri hayatihi. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. As-salatu indaha min dzalika wa in lam yubna masjidun. Wa huwa ma'na qawliha khushiya an yuttakhadha masjidan. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Baik. Maka sungguh faqad ya kan? Maka sungguh naha anhu. Nah, di sini siapa maksudnya? Nabi SAW melarang darinya. Nah, kembalinya kepada Nabi. Maka sungguh Nabi SAW telah melarang darinya. Huwa dan dia berada di akhir hayatnya. Ya. Kemudian kemudian dia sungguhnya melaknat. Dan wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Ya. Dan dia melaknat dan sementara itu ucapannya beliau itu adalah fi siyaqi man fa'alah terhadap orang yang melakukannya. Ini terhadap Yahudi dan Nasrani yang melakukannya. Ini jadi kenyataan sudah. Ada itu orang-orang sebelum itu seperti itu modelnya. Ya. Dia dilaknat oleh Allah. Dia yang melakukannya oleh Yahudi dan Nasrani. Dan salat di sisinya dari hal itu ya dilarang. Ya. As-salatu indaha min dzalika juga dilarang wa illam yubna masjid walaupun tidak dibangun masjid. Ya. Walaupun tidak dibangun masjid. Kalau sekedar kuburan saja tidak dibangun masjid tetap dilarang. Kalau di situ beribadah. Ya, kalau di situ beribadah. Jadi bukan jadi patokan masjidnya. Paham ya? Bukan jadi patokan masjidnya. Tapi yang jadi patokan itu ibadah di sisi di kuburan. Itu yang jadi patokan. Ada masjid atau tidak, atau di dalam masjid atau tidak, bukan itu. Bukan itu patokannya. Tapi kalau sudah dibangun masjid lebih parah lagi seharusnya. Ya. Wa huwa makna qauliha dan ini ucapan ini mengatakan dan ini makna perkataannya khusya yuttakhadha masjida dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid. Ya, ini dijadikan sebagai tempat ibadah. Apakah dia memang dijadikan tempat ibadah atau memang dijadikan masjid di situ? Khusya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kenapa? Jangan kau menjadikan kuburanku sebagai apa? Masjid. Ya. Karena khawatir nanti dikebadahi. Itu maksudnya. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidah. Maka sesungguhnya sahabat tidak pernah ya membangun sekitar kuburan Rasulullah itu masjid. Ya. Baik, Ari. Ya. Semua tempat yusalla fihi. Semua tempat itu disolati padanya. Ini orang bisa sholat padanya. Semua tempat orang bisa sholat padanya yusamma masjidah. Maka dia disebut sebagai masjid. Ya, dari sajadah masjid kan dari kata sajadah kan?
Ya, sajada yasjudu. Nanti masjid ini jadi isim apa namanya ini? Isim makannya. Jadi tempat sujud. Dan ini tempat ibadah. Ya. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ard. Ini merupakan kekhususan Nabi. Dijadikan bagiku bumi, masjidah sebagai masjid. Ini tempat ibadah, tempat sholat. Ya. Wa tahura dan juga tahur sebagai pensuci. Ya. Karena tanah kan dijadikan apa? Suci kan? Bertayamum pakai tanah. Ya. Ini ciri-ciri apa kekhususan Nabi SAW. Semua permukaan bumi bisa dijadikan tempat ibadah. Padahal haza bisa? Adik, lanjut terus ini. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi ahadits sabiqatu fil bab. Ya, jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, faqadnaha, ya, mulai dari situ faqadnaha itu ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menerangkan apa yang menunjukkan atasnya dalil-dalil yang sudah disebutkan terdahulu pada bab ini. Ya, pada bab ini. Ini disebutkan hadis sedia terdahulu. Tayyib taudihu kalam Ibnu Taimiyah. Penjelasan terhadap ucapan Ibnu Taimiyah. Ada. Di belakangnya. Rian. Iya. Lanjut. Iya. Jadi ini penjelasan dari perkataan ya. Itu Syekh Islam Taimiyah ketika beliau mengatakan faqadna anhu fi akhir ayati, ini seperti di hadis Jundub, ya kan? Kemudian perkataan beliau summa innahu la'ana. Kemudian Rasulullah SAW melaknat. Dan dia di kondisi manfa'lah. Ya, orang yang melakukannya, ini orang yang melakukannya dia laknat. Rasulullah melaknat, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya. Dan dia melaknat orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana hadis Aisyah yang terdahulu. Ada Syekh. Iya. Terus? Al-mal'un Iya. Wa qauluhu was-salatu indaha min dzalik. Artinya apa? Yang menjadikannya sebagai masjid. Jadi dilarang. Ya, dilarang ketika mau sholat di situ karena dia sudah menjadikannya sebagai masjid. Wa qaulu wa illam yubna masajid ay as-salatu 'indal quburi min ittikhadhiha masajid. Salat di sisi kuburan dengan menjadikannya sebagai masjid. Itu mal'unu man fa'alahu. Dilaknat orang yang melakukannya. Walaupun biduni tanpa bina'i masjid, tanpa membangun masjid. Jadi juga kan patokannya yang utama adalah masjidnya. Tapi dijadikannya tempat ibadah. Ya. Fahri. Qauluhu wa huwa mana qauliha sosiya ay yurtakhadha masjidan. Ay makna qauli Aisyah fi tahlil Dabni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibarazi kuburi qabrihi. Letak pada situ kubur ya?
Qabri juga. Iya, jadi ucapan beliau wa huwa makna qaulihi khasya yuttakhadha masjida ai makna qauli Aisyah. Jadi qauli Aisyah fi ta'lili ketika ta'lil. Ketika ini ta'lil artinya penyebutan alasan. Penyebutan alasan dikuburnya Nabi SAW di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumahnya. Dan tidak ibrasi qabri dan tidak menampakkan kuburnya. Jadi Nabi SAW dikuburkan di kamarnya. Itulah alasannya kenapa? Jangan sampai dijadikan masjid. Ya. Terus qauluhu fa inna sahaba lam yakunu yabnu haula kubrihi masjidan ay lima alimu min tasdidi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa tawalihi wa la'ni man fa'alahu wa yakunu maksudun naha anis salati indah. Iya. Dan juga perkataan beliau fa inna sahabata ya dan seterusnya itu lima alimu. Kenapa para sahabat tidak membangun di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lima alimu terhadap apa yang mereka ketahui min tasdidihi dari tasdidihi ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dalam perkara itu. Ya. Wa taghlidhihi dan kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la'ni dan laknatnya Nabi mafa'alahu terhadap orang yang mengerjakannya. Fa yakunul maqsudu an-nahyu anis salati indah. Maka jadilah maksudnya adalah larangan sholat di sisi kuburannya. Ya. Baik, Abu Fatih. Wa kullu mudi'in usidatil salatu bihi faqad Uttukhidha masjidan. Di kaunihi uidda lis-salati wa lam yubna. Ini juga penting nih. Kata beliau setiap tempat yang dimaksudkan sholat maka sungguh dia telah dijadikan masjid. Nih. Setiap tempat yang dimaksudkan sholat padanya maka sungguh dijadikan masjid. Likaunihi uidda lis-salat wa illam yubna. Karena dia sudah dipersiapkan untuk sholat walaupun tidak dibangun masjid di situ. Ya, paham ya? Jadi kalau secara maknanya ini ya tidak mesti ada masjid baru dikatakan masjid. Selama disebut sholat itu maka disebutkan masjid. Baik. Ari. Yuqsad bidzalika Ya. Ketika beliau mengatakan bal kullu maudin yusalla fi sama masjidan ai wa illam yaqsud bidzalika bi khususi. Walaupun tidak dimaksudkan dengannya secara khusus, pengkhususannya. Ya, ini secara khususnya sebagai masjid. Bahkan ketika auqat fihi shalah. Ya. Jadi padanya salat ardan. Ya, ardan ya. Dengan auqat fihi shalah ardan. Lamma hana waqtuha fihi. Bahkan terjadi padanya salat ya. Secara lapang ketika mulai waktu hana fihi selain waktu sempit padanya. Ya. Ya, atau sampai padanya waktu sholat. Baik. Jadi tetap disebut apa sebagai masjid. Bisa dikatakan sebagai masjid walaupun tidak dibangun di situ, dimaksudkan situ secara khusus. Tapi ketika orang sudah sholat di situ maka bisa dikatakan masjid. Karena Nabi SAW mengingatkan seperti itu. Ya, jangan sampai jadikan sebagai masjid tempat ibadah di situ.
Jadi bukan nanti ada masjid di situ dibangun baru dilarang. Walaupun misalnya kuburan terbuka kemudian situ orang sholat di sekitar. Ya. Maka situ tetap dilarang. Qauluhu sama tadi? Hari berarti ya nih. Terakhirnya. Rian. Iya. Buqatin mastasnahu dalilu. Ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan dijadikan baginya bumi sebagai masjid dan tahur, kata beliau arada bihi. Arada yakni Nabi SAW ingin dengannya, dengan ucapannya itu istidlal. Ya, menjadikan istidlal dan dalilan terhadap kalimat yang datang sebelumnya. Ketika Nabi SAW mengatakan menyebut atau menamakan dalam hadis ini arda masjid. Ya. Nabi SAW mengatakan arda masjid, bumi itu sebagai masjid. Boleh sholat. Tajusus sholat, boleh sholat pada setiap tempat dari bumi itu. Kecuali mastasnahu dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil, yakni kecuali yang disebutkan tadi larangan sholat di situ, termasuk apa yang disebutkan dalam hadis. Di mana? Ya, di sekitar kuburan kan, sekitar kuburan atau kuburan dan di sekitarnya itu kan termasuk dari ya kan? Termasuk dari Sementara Nabi mengatakan jadikan bumi itu sebagai masjid. Tetapi ini dikecualikan kuburan. Dikasihkan ke tempat kuburan, tidak boleh dijadikan. Berarti pengecualian dari hadis ini. Ya, hadis sebelumnya mengecualikan hadis ini. Dan juga orang bisa sholat di kuburan, sholat jenazah misalnya ya, itu bisa. Ya, kalau ada orang terlambat, bisa dia sholat di kuburan. Ya, bisa dia sholat di kuburan. Dan disebutkan para ulama itu batasnya hanya sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, ya tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai ikhwah di bab ini. Masih ada satu. Nah, bisa selesaikan ya. Supaya nanti kita saya baca ini. Wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Ahmad dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an secara marfu', inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Ya, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia orang yang tudrikuhumus sa'ah, orang yang hari kiamat itu tudrikuhum, mendapati mereka. Wahum ahya, sementara dia masih hidup. Ya. Hidup, masih jalan-jalan. Walladzina yattakhizuna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya di sini dua golongan ya. Dua golongan yang disebutkan. Sesungguhnya manusia yang paling jelek orang yang didapati hari kiamat, kemudian orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, itu sisi syahidnya. Rawahu Abu Hatim dalam sahihnya. Syirarun nas di kasrah sinnya dan di jamak syar. Dia jamak syar. Syirar itu jamak dari syarrun. Af'alu tabdil. Dia af'alu tabdil. Jadi paling jelek. Manturi usaha ai muqaddimatiha. Sa di sini maksudnya muqaddimatiha. Muqaddimatiha? Tanda-tanda kuburanya. Ya, pendahulunya.
yang betul-betul mendekati ini sudah hari kiamat, seperti khurujid dabba, keluarnya dabba, wa tulu'i syamsi min maghribiha, ya, terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Ini manusia yang paling jelek mendapati hari kiamat seperti ini. Yattakhizuna kuburan, maksudnya ayat bis salati 'indaha wa ilaiha. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid ketika sholat di sekitarnya, di sisinya, dan atau sholat kepada menghadap kepadanya. Mana global dari hadis ini, Nabi SAW yukhbiru amman taqumu alaihim wa hum ahya annahum syirarun nas. Nabi SAW mengkabarkan tentang orang yang terjadi hari kiamat atas mereka sementara mereka masih hidup. Annahum syirarul khalq, bahwasanya mereka itu sejelek-jelek manusia. Wa minhumul ladzina yusalluna 'indal qubur, di antara mereka, yakni di antara sejelek-jelek manusia yang mensolat di sisi kuburan, wa ilaiha, dan kepada kuburan, wa yabanuna 'alaiha al-qubah, dan membangun di atas kuburan itu kubah. Wa hadza tahzirun li ummatihi, maka ini adalah peringatan untuk umatnya, antaf alam aquburi nabihim wa salihihim misla fi'li haula'il asyrar. Ini adalah peringatan untuk umatnya untuk mengerja atau untuk melakukan terhadap kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang soleh mereka seperti perbuatan mereka tersebut yang sangat jelek. Ya, dan seperti mereka manusia-manusia yang paling jelek tersebut. Ya. Hubungan hadis ini terhadap bab an-nafi'i tadzira min ittikhazi kuburi masajida, ya, yusalla fi sahatiha wa yatabarraku biha li'annahu sariratun min asy-syirk. Bahwasanya dalam hadis ini peringatan menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, sholat pisahat, ya, ini di sekitarnya, di lapangannya, ya, kita barraku biha, dan mencari berkah, ya, di sekitarnya atau di kuburan itu, karena itu jalan menuju kesyirikan. Pelajaran yang bisa diambil, peringatan dari sholat di sisi kuburan, dan bahwasanya dia adalah wasilah kepada kesyirikan. Yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihina masajida lis-salati fiha wa huwa min syiraril khalq wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah. Ya. Bahwasanya menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, masjid-masjid, untuk salat di dalamnya, maka dia termasuk manusia makhluk yang paling jelek. Walaupun maksudnya, lihat niatnya. Walaupun niatnya taqarrub ila Allah, walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik, jadi niat baik itu tidak merubah perbuatan yang jelek. Yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas. Ini juga bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada manusia yang paling jelek. Ya, dari hadis ini ditetapkan bahwasanya hari kiamat terjadi itu pada manusia yang paling jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Keempat, tahdziru wanisyirki wa wasailihi. Ya, peringatan dari kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Ya, wasilah-wasilahnya. Wa ma yaqrubu ilaihi, dan apa yang mendekatkan kepadanya. Ya, apa yang mendekatkan kepadanya? Seperti apa? Ya, majalah-majalah. Ya, bintang Virgo. Apa bintang? Bintang apa? Antum. Bintang apa bintangnya? Sekira Virgo. Kalau hari Kamis kere. Saya bintang apa ya? Zodiak. Iya. Leo, ada di Leo ya? Iya. Wa ma yaqrubu ilaihi, dan apa yang mendekatkan diri kepadanya. Ya. Ini kayak tebak-tebak begitu kan enggak? Ini. Itu wasarana pada kesyirikan. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Bagaimanapun maksud pelaku dari sarana-sarana tersebut, ini bagaimanapun bagusnya niatnya. Niatnya beribadah, dia merasa khusyuk di situ dan seterusnya, tetap dilarang. Karena ada yang mengalami itu, kalau di sisi di kuburan, di situ lebih khusyuk salatnya daripada di masjid. Ya. Niatnya bagus. Tetapi niat itu tidak pernah dan tidak akan pernah merubah perbuatan yang haram jadi halal atau boleh. Halal atau boleh. Selesai bab ini, sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, ya, minimal, ya, mengingatkan kita kembali
merefresh pengetahuan kita kembali akan bahayanya ibadah di sisi kuburan. Dan kita melihat kenyataan sangat banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Bukan hanya di luar negeri sana, di negeri kita juga banyak. Masih terjadi dan terjadi. Dan oleh karena itu, ya alhamdulillah Allah memberikan kepada kita pemahaman bahwa perkara tersebut perkara yang merusak, perkara yang sangat berbahaya, puncak daripada bahaya. Ya. Dan kita diselamatkan dari penguasaan syaitan, keterlindungan dari syaitan dari perkara-perkara seperti itu. Oleh karena itu ya ikhwan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita raih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.